Nah, itu topik kita ya di pertemuan ke berapa ini ya? Ke-10 ya, kalau tidak salah itu 11, ke-11 dengan topik membahas tentang modal ventura. Ya, kita tahu bahwa ketika kita bicara bisnis tentunya tidak terlepas dari yang namanya modal yang ditanamkan di suatu perusahaan. Nah, ini yang akan menjadi topik kita. Nah, kalau kita bicara modal ventura ini, tentunya kita perlu mengetahui definisi dari modal ventura sendiri. Ya, jadi di sini dikatakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke suatu perusahaan swasta. Nah, nanti di slide berikutnya, di sini ada ketentuan kalau kita bicara modal ventura ini atau penyertaan modal di suatu perusahaan swasta. Jadi maksimal 10 tahun ya modal di sana. Kemudian setelah itu perusahaan mesti melakukan yang namanya divestasi. Kemudian berikutnya masih pengertian modal ventura. Umumnya investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai. Artinya modal ini bisa langsung digunakan oleh perusahaan yang disuntikan modalnya, yang dapat ditukar dengan sejumlah saham pada perusahaan, pasangan usaha. Jadi penyertaan modal dari perusahaan tertentu ya di suatu perusahaan dibuktikan dengan atau dikonversi dengan sejumlah saham. Nah, harga per saham ini tentunya akan ditentukan seberapa per lembarnya. Termasuk juga ketika saham dari perusahaan tersebut sudah ditawarkan ke publik atau public offering, ada praktek IPO di sana. Nah, tentunya bursa efek lah nanti, di bursa efek nanti akan ketahuan berapa harga saham dari perusahaan tersebut. Tentunya harga-harga saham yang menarik adalah perusahaan yang memang punya kinerja yang menarik. Kinerja menarik dalam hal ini artinya dia bisa mampu membagi profit ke pemegang saham. Kemudian pengertian lain dari modal ventura ini ya, di sini dikatakan badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan penerima bantuan untuk jangka waktu tertentu. Jadi di sini kita bisa lihat jangka waktunya adalah maksimal 10 tahun. Setelah itu perlu dilakukan yang namanya divestasi, kebalikan dari investasi. Berikutnya masih pengertian ya. Usaha penyediaan pembiayaan untuk memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru di berbagai bidang. Pengertian lainnya adalah investasi jangka panjang dalam bentuk pemberian modal yang mengandung risiko. Jangka panjang di sini artinya maksimal 10 tahun ya. Kemudian memang ini penuh dengan risiko. Tentunya risiko ini sudah diprediksi oleh perusahaan yang mau investasi di suatu perusahaan. Mereka sudah melakukan riset yang mendalam. Mereka sudah melihat kira-kira apa ancaman di industri yang mereka investasikan sejumlah uangnya ya. Kemudian peluangnya kira-kira seperti apa. Nah, tentunya nanti manajemen akan mengambil keputusan apakah melakukan investasi atau tidak. Kemudian di sini dikatakan di mana penyedia dana terutama mengharapkan capital gain di samping pendapatan bunga atau dividen. Jadi memang investor melihat prospek dari bisnis yang dilakukan oleh perusahaan yang akan disuntikkan dananya. Kemudian berikutnya dana yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu yang memiliki risiko tinggi. Meskipun perusahaan ini memiliki risiko tinggi,
namun juga pengembalian dana itu prospeknya juga tinggi. Ya. Jadi memang di sini high risk dengan high return. Di mana-mana memang perusahaan yang atau usaha yang memang punya risiko tinggi, tentunya pengembalian dana kita juga ya, untung yang didapatkan oleh perusahaan juga memang besar. Ya, wajar. Kalau misalnya perusahaan mau main aman, tentunya tidak melakukan penyuntikan dana di suatu perusahaan. Hanya cukup misalnya melakukan deposito atau usaha-usaha yang memang cenderung aman. Namun risikonya memang keuntungan yang didapatkan tidak akan maksimal, bahkan cenderung kecil. Kemudian di negara kita ini, ketika kita bicara modal ventura ini ada landasan hukumnya. Ya, di mana-mana memang harus ada landasan hukumnya. Tidak boleh, misalnya pihak swasta tidak boleh sesuka hati melakukan suatu perjanjian kerjasama, apalagi yang melibatkan investor asing. Jadi mesti ada landasan hukumnya. Nah, di sini modal ventura ini landasan hukumnya adalah keputusan Menteri Keuangan nomor 469 garing KMK 17 tahun 95. Ya, diputuskan tanggal bulan Oktober. Ya, tentang pendirian dan pembinaan perusahaan. Kemudian ada peraturan pemerintah tahun 95 tentang pajak penghasilan bagi perusahaan modal ventura. Jadi dari segi landasan hukum ini bisa kita melihat bahwa investor atau perusahaan yang diberikan suntikan dana memang tidak perlu ragu-ragu melakukan suatu perjanjian, suatu kerjasama. Karena memang secara undang-undang boleh, ya, negara melindungi, negara mengakomodir. Ya. Di sisi lain, negara juga mengharapkan dengan banyaknya modal ventura yang masuk di dalam negeri, diharapkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak penghasilan ya, bisa ditingkatkan, pengangguran bisa ditekan, yang akhirnya nanti secara umum dapat meningkatkan kualitas kehidupan warga negara kita ini. Nah, itu memang tujuan akhirnya. Tujuan pendirian modal ventura ya, di sini untuk mengembangkan suatu proyek tertentu. Memang kalau kita melihat modal ventura ini memang sifatnya proyek yang berskala nasional dan strategis. Kemudian misalnya di sini contoh proyek penelitian tentang virus misalnya. Ya, kita mengalami wabah sekarang, sudah diteliti. Nah, kemudian biasanya proyek dibiasakan tanpa memikirkan keuntungan semata. Ya, tapi memang yang dipikirkan adalah kepentingan secara jangka panjang, kepentingan negara, kepentingan masyarakat. Ya. Kemudian lebih bersifat pengembangan ilmu pengetahuan. Memang kalau kita bicara modal ventura ini bukan suatu perusahaan yang bergerak atau menggerakkan tenaga kerja dalam bentuk padat karya. Jadi memang ini proyek strategis nasional kebanyakan. Nah, di sini tadi contohnya misalnya pengembangan ilmu pengetahuan. Berikutnya, perkembangan modal ventura di negara kita sendiri memang cenderung masih baru. Ya. Bahkan di dunia kalau kita lihat, ini dimulai di negara Amerika, di mana Amerika kini adalah yang punya perekonomian terbesar di dunia. Mereka baru mengenal modal ventura itu tahun 1920 sampai 30-an. Ya. Awalnya digunakan untuk menolong usaha individu yang mengalami kesulitan dalam kegiatan investasi. Ya. Nah, di negara kita sendiri baru dikenal pada saat Soeharto ya berkuasa ya. Di tahun 1988, saya sudah lahir itu. Modal ventura dikenal sebagai salah satu
pembiayaan, perusahaan pembiayaan. Kemudian seiring berkembangnya waktu, ya, di negara kita ini memang masih belum berkembang, ya, yang namanya modal ventura ini. Nah, ini banyak faktor sebenarnya, karena salah satunya tadi ya proyek pengembangan penelitian di negara kita sendiri saja. Kalau kita bicara penelitian memang masih minim dibanding dengan negara lain, bahkan negara-negara tetangga kita misalnya Malaysia, apalagi Singapura. Jadi ada hubungannya kenapa perkembangan modal ventura di dalam negeri ini cenderung melambat. Namun kabar baiknya adalah kalau kita bicara perusahaan startup, ya, perusahaan baru yang bergerak dalam bidang teknologi, ya. Nah, memang banyak modal ventura ini masuk ke industri teknologi di negara kita ini. Kita tahu kalau kita bicara industri teknologi ya di negara kita, kita memang sudah selevel dengan negara maju. Kalau perusahaan e-commerce, marketplace, startup, ya, kita di sini punya beberapa perusahaan yang kategorinya unicorn, dekakorn. Ya, unicorn punya 1 miliar dolar Amerika asetnya, dekakorn adalah punya 10 miliar dolar Amerika. Jadi misalnya Tokopedia, Gojek, ya, Bukalapak, kemudian ada beberapa ya unicorn dan dekakorn di Indonesia ini. Ya, nah kita harapkan memang semakin banyak perusahaan yang bertitel berembel-embel unicorn, dekakorn. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa kembangkan, ya, bisa kepoin lah kira-kira perusahaan yang masuk kategori unicorn, dekakorn di negara kita apa saja. Oke. Halo. Halo. Jadi kalau kita tadi ya bicara perkembangan modal ventura di dunia ini cenderung memang masih baru. Di negara kita juga cenderung baru ya. Tadi saya sudah menguraikan bahwa kalau kita bicara modal ventura di dalam negeri kita ini memang masih cenderung lamban. Namun kabar baiknya adalah banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi yang sering dikenal dengan startup, ya, memang sudah sangat berkembang pesat di negara kita. Ini dipelopori oleh anak-anak muda tentunya, di bawah 30 tahun. Bahkan seumuran kita inilah kalian ini. Mereka mampu membuat suatu perusahaan, mampu mempekerjakan ratusan bahkan ribuan tenaga kerja. Nah, yang kita harapkan memang ke depan modal ventura ini semakin mengalir di dalam negeri, di negara kita ini. Agar kita ini nanti kalian khususnya bahkan yang sedang mencari pekerjaan kelak, nah bisa diserap. Bukan hanya bekerja di lembaga pemerintahan, karena bekerja di lembaga swasta itu jauh lebih prospeknya itu tinggi. Tentunya harus dibarengi dengan keahlian. Saya beberapa kali mengatakan bahwa keahlian yang kita miliki mesti dua, hard dan soft skill. Itu. Kalau tidak punya dua keahlian tersebut percuma juga. Kita misalnya sarjana, bahkan Anda S3 sekalipun nggak bakalan bisa bekerja di perusahaan swasta, ya, tentunya harus punya soft skill dibarengi dalam itu. Kemudian di Indonesia sendiri ya, ternyata penyebab modal ventura ini kurang berkembang. Nah, ada beberapa alasannya. Misalnya belum dikenal. Ternyata kalangan usaha belum terlalu familiar dengan yang namanya modal ventura. Apalagi kalangan pengusaha yang memang cenderung masih punya pemikiran yang masih mainstream, belum out of the box, ya. Nah, memang agak susah, ya. Masih cara-cara konvensional yang mereka lakukan. Nah, sementara modal ventura ini kebanyakan tadi kan kalau kita lihat, ya, memang mereka senang dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi. Nah, itu permasalahannya. Kemudian risikonya tentunya tinggi, ya. Kemudian kesesuaian dengan pemilik usaha dengan perusahaan yang akan disuntikan dana di sana memang terkadang ya kurang sinkron.
Kemudian tenaga profesional yang dibutuhkan bagaimanapun meskipun kita punya 270 juta kurang lebih ya penduduk, namun untuk industri tertentu, apalagi ini sifatnya penelitian ya, ini memang tenaga profesional yang kita miliki tidak terlalu banyak. Nah, akhirnya memang nanti akan mengakibatkan modal ventura yang masuk ini akan terhambat. Kemudian pasar modal ya di bursa efek. Nah, ini juga masih dalam proses perkembangan. Kemudian peraturan perundang-undangan, kalau kita bicara peraturan perundangan di negara kita ini memang meskipun tadi ya sudah ada dasar hukumnya, terkadang ganti rezim, ganti kebijakan. Begitu terus. Belum lagi birokrasi yang berbelit-belit. Nah, ini juga yang menghambat investor dari luar khususnya ya, mempunyai keraguan lah untuk berinvestasi. Berbeda dengan negara tetangga kita, Singapura misalnya, atau bahkan negara yang baru cenderung berkembang ya, Vietnam. Nah, mereka memang lebih cepat tanggap. Ya, kita doakan mudah-mudahan kelak memang di negara kita ini juga mereka lebih sensitif, lebih memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi oleh para investor ini. Nah, tentunya kalau kita bicara modal ventura ini ada beberapa manfaatnya bagi perusahaan, misalnya, ya, dapat menjalankan usaha dengan lancar karena kita akan punya modal kerja, ya. Kemudian peningkatan kemungkinan berhasilnya usaha, ya ada kelancaran pendanaan karena bagaimanapun perusahaan membutuhkan dana segar untuk menggerakkan usahanya. Peningkatan efisiensi kegiatan usaha. Bagaimana caranya? Dengan misalnya di-upgrade mesin-mesin, ya. Ada tenaga profesional tadi yang memang dipekerjakan di perusahaan. Akhirnya nanti secara umum meningkatkan kinerja perusahaan karena efisien. Peningkatan bankability, ya. Dengan punya banyak modal yang masuk di suatu perusahaan, ketika misalnya perusahaan membutuhkan modal lagi dan meminjamnya di bank, artinya bank tidak akan ragu lagi menyalurkan kredit ke perusahaan yang dimaksud. Akhirnya ini benefit yang didapatkan oleh perusahaan ketika melakukan atau menerima yang namanya modal ventura. Kemudian kapasitas atau peningkatan kemampuan pengembangan usaha pasti kita bisa dipastikan pengembangan usaha itu secara berkelanjutan bisa diwujudkan karena ingat dia punya modal yang yang besar ya yang bisa digunakan kapan saja. Kemudian masih bagi perusahaan ya memperoleh balas jasa atas pembiayaan, membantu kesejahteraan rakyat melalui pengembangan usaha, peningkatan kemampuan teknis dan pengalaman karyawan dan staf perusahaan karena karyawannya itu bisa saja dikirimkan atau disekolahkan bahkan diberikan pelatihan-pelatihan, seminar, motivasi dan sebagainya. Nah, ini benefit yang didapatkan oleh perusahaan. Kemudian di sini juga ada peningkatan informasi tentang modal ventura. Ya, nah ini beberapa benefit yang didapatkan oleh perusahaan. Kemudian jenis bantuan yang didapatkan oleh perusahaan bisa saja dalam bentuk bantuan dana seperti yang diuraikan di atas sebelumnya. Kemudian tidak hanya dana saja, bantuan manajemen juga tentunya. Karena bagaimanapun perusahaan-perusahaan pemberi atau investor ini memang yang akan memberikan modal ya di suatu perusahaan memang mereka mempunyai manajemen yang memang berkualitas, bisa diandalkan. Dengan kemampuan dan pengalaman yang mereka miliki bisa diharapkan nanti ya diturunkan juga ke perusahaan di mana mereka melakukan investasi. Karena mereka bagaimanapun mereka punya kepentingan agar manajemen dari perusahaan modal ventura tadi bisa meningkat. Kalau manajemennya meningkat, punya kemampuan
dalam mengelola perusahaan tentunya nanti akan banyak benefitnya bagi perusahaan yang menginvestasikan modalnya. Kemudian di sini tadi ya, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan ketika mereka melakukan modal ventura ini memang singkatnya adalah mempunyai risiko tinggi, ya, tapi punya return yang tinggi pula, ya. High risk, high return. Nah, itu. Kemudian sumber dana modal ventura ini ada beberapa ya, dari dalam perusahaan. Setoran modal dari pemegang saham, cadangan laba yang belum dipakai ataupun dibagikan ke pemilik saham, kemudian laba yang ditahan. Kemudian ada lagi misalnya dari luar perusahaan, ya. Ini bisa investor, baik perorangan maupun industri. Kemudian dari dunia perbankan tentunya pinjaman ya. Kemudian kalau kita bicara skema pembiayaan modal ventura ini, ya, memang punya beberapa dimensi. Nah, tentunya memang modal ventura lebih lunak dibanding ketika perusahaan melakukan peminjaman di bank. Ya. Nah, dimensi utama modal ventura adalah pertama, dimensi bisnis. Ya, bertujuan memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan modal ventura. Itu sudah pasti ya, karena bagaimanapun perusahaan orientasinya melakukan suatu investasi kegiatan adalah profit oriented. Itu tidak bisa dipungkiri. Kemudian dimensi sosial. Dengan bantuan pembiayaan dan manajemen melalui modal ventura diarahkan untuk membantu usaha kecil yang sedang mengalami kesulitan modal dan kegiatan usahanya. Nah, ini sifatnya sosial. Tapi bagaimanapun tentunya perusahaan yang melakukan investasi berharap lebih nanti, ya, ke perusahaan yang dibantu. Nanti harapannya lagi misalnya nanti kalau secara umum ada CSR perusahaan. Ya. Prinsip pembiayaan yang dilakukan ya modal ventura ini adalah pertama penyertaan modal obligasi pinjaman. Ya. Nah, di sini ada keterangannya. Untuk obligasi dan dana pinjaman tidak sama dengan perbankan. Kalau perbankan memang berbeda, ya. Kalau modal ventura ini tadi kan dia lunak sifatnya. Kemudian syarat pengembalian dan balas jasa lebih lunak sifatnya. Karena memang modal tadi itu di konversi ya, diberikan kepemilikan saham di suatu perusahaan. Berbeda kalau misalnya perbankan. Nah, makanya memang modal ventura ini ada keunggulannya, bisa alih manajemen dari perusahaan yang besar tadi, investor bisa membantu manajemen di mana mereka menginvestasikan sejumlah uangnya. Nah, syarat lunak dalam hal ini pertama bisa kita lihat dari segi bagi hasil. Nah, bagi hasil tentunya akan disepakati, ya, kira-kira berapa persen. Kemudian pembayaran pinjaman hanya jika perusahaan pasangan usaha mampu ataupun dapat dikonversi menjadi saham penyertaan. Nah, ini memang agak typo ya. Tapi secara umum ya, di sini memang perusahaan mampu meningkatkan tadi ya modalnya, kemudian modal yang disertakan oleh investor dikonversi ke saham. Nah, makanya memang
syarat di sini lebih lunak dibanding perusahaan harus meminjam di bank. Kemudian ketika tadi ya perusahaan melakukan investasi dan modal ventura ini dan ada batas maksimumnya yakni 10 tahun. Nah, investasi di sana itu perlu divestasikan, kebalikan dari investasi. Ya. Nah, cara divestasi perusahaan tadi, ya, pertama pembelian kembali saham modal ventura. Jadi perusahaan tadi yang disuntikkan modalnya atau yang menerima investasi tadi, modal tadi, dia bisa membeli kembali modal atau saham dari perusahaan ventura, modal ventura. Ya. Jadi ini keunggulan dari perusahaan yang menerima modal ventura ini. Dia tidak serta-merta diambil alih kepemilikannya oleh perusahaan yang jauh lebih besar dari mereka. Justru sebaliknya, mereka bisa mengambil alih saham yang sudah diberikan sebelumnya ke pemilik modal. Ya. Kemudian bisa saja misalnya saham yang dimiliki oleh perusahaan modal ventura ini bisa ditawarkan ke bursa efek di pasar modal. Jadi bisa juga dimiliki oleh publik, bukan hanya pemegang saham dari perusahaan tersebut. Atau misalnya bisa juga pemberian kredit atau pinjaman dari bank ya ke perusahaan agar nanti sahamnya itu bisa saham yang dimiliki oleh modal ventura itu bisa ditebus, dibeli kembali. Atau misalnya perusahaan yang diberikan modal tadi bisa dijual juga ke perusahaan yang lain. Kemudian perusahaan pasangan usaha ya, yang diberikan modal juga bisa dilikuidasi. Jadi banyak cara untuk melakukan divestasi. Yang jelas di sini memang tidak kaku ya sifatnya, dan pihak perusahaan yang berperan sebagai pemodal ventura ini memang mereka juga tidak serta-merta bisa mencaplok perusahaan yang disuntikkan dananya. Ya.